Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, khususan ahlil hadir, syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Maslul Qardasallahu asrarah, ayanfa'ana bi barakatihi wa karamatihi khairai dunya wal akhirah. Allahumma anfur alaihi nafahati wa ridwan wa middana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati, yang dihormati para wakil talqin, bil khusus yang hadir pada kesempatan manaqib siang hari ini, yang mulia Bapak Kiai Haji Dr. Rusdi Al-Wahabi Al-CMA, yang mulia Bapak Kiai Haji Munawir Zain Al-Maun, yang mulia Bapak Kiai Haji Dr. Andes Triwahyu, yang mulia Kiai Haji Dr. Andes Ma'ruf Ainur Rafiq, mata'anallahu fi tuli hayatihim. Semoga urusan beliau selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah-tambahkan kesehatannya untuk selalu membawa keberkahan Syekh Mursyid kepada kita semua. Amin. Dan juga yang berbahagia Sahibul Bait Madrasah Raudhah Al-Istiqamah, keluarga besar Ibu Hajar Rahmah beserta keluarga besarnya, anak cucu mantu, dan kita semua, semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan kita dimudahkan. Amin. Dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya sesuai doa Syekh Abdul Qadir kalaman qobahnya. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan kedua dari bulan Hijriyah. Kalau di tanggal kalender Sirna Rasa masuk ke 9, 10, 11, 12 tambah 2 ke 6. Alhamdulillah, bulan ini Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur, kalau ada yang memperhatikan pembahasan huruf Shad, Fa, dan Ra, ini sesuai dengan yang tadi dibaca oleh Kiai Triwahyu dalam Manqobah Tuan Syekh. Dalam metode penulisannya juga Abah dalam bulan Safar, kalau pakai metodologi penulisan ini namanya dengan gaya induktif. Apa itu? Pertama ditulis kesimpulannya dulu, baru ditulis keterangannya, penjelasan. Kok begitu? Iya, coba perhatikan. Yang pertama adalah Sofaul Qalbi. Sofaul Qalbi ini adalah sebenarnya kesimpulan. Jadi yang harus diperhatikan adalah step by stepnya ada di huruf Fa dan huruf Ra. Apa itu? Fanaun nafsi. Lalu yang kedua adalah Riyadhatun nafsi. Dan kemarin saya sudah bahas di bulan Muharram sendiri, bulan Muharram kalau bahasanya dalam penulisan ada bab 1. Bab 1 itu ada metodologi, ada pembahasan tentang definisi. Belajar tasawuf adalah belajar melawan nafsu, mujahadatun nafsi. Sedangkan tujuannya adalah hifzul hurmah. Sedangkan orang itu harus ada visi dan misi. Visi dan misinya apa? Kemarin huruf Ra-nya apa? Muharram, Ra-nya Ridallah. Sedangkan misinya adalah Mahabbatullah. Metodologinya apa sekarang?
dibahas oleh apa? Metodologi yang pertama dibahas di huruf fa. Fanaun nafsi, menghilangkan nafsu. Abah menyebut dalam Fadhailus Zuhur, cara menghilangkan nafsu adalah melawan syahwat, keinginan-keinginan yang ada di dalam diri dan melawan setan. Penjelasan setan sendiri, kalau secara bahasa Arab, setan itu adalah sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi kalau ada teman yang bikin jauh dari Allah namanya setan. Makanan yang bikin jauh dari Allah namanya setan. Gitu. Makanya orang dulu tuh tegas tuh kalau ngomong begitu tuh. Bahaya nggak? Bahaya. Jadi sebenarnya pikiran kita yang terbawa jauh dari Allah itulah namanya pikiran setan. Bahasanya kalau dalam ilmu namanya pikiran syaitoniyah yang membuat jauh. Makanya ketika mau fana, menghilangkan diri, sebenarnya yang dihilangkan adalah akunya. Akunya yang mana? Maunya, keinginan-keinginannya. Caranya gimana? Hilangin dulu maunya, pinter, hebat, segala macam. Ikutin dirinya kepada orang yang sudah sukses. Kalau mau sukses jangan pakai maunya kita. Sungguh beruntung orang yang beruntung karena sudah mengikut orang yang sudah beruntung. Jangan sok-sokan nyari untung. Kalau kagak tahu untungnya yang sebenarnya. Karena kita mah bahasanya sama seperti orang yang baru masuk ke dalam lingkungan yang kita kagak tahu sama sekali. Ngerambah hutannya kita nggak tahu, hutan hijau mau hutan Kalimantan sama nggak? Oh, beda. Ketika kita ada di lingkungan yang baru, jangan sok-sokan. Berarti kita harus ngikutin apa kata Gayet. Apa Gayet? Pemandu. Jangan sok-sokan. Kata pemandu, ayo naik perahu. Enggak, saya mau berenang aja. Silahkan, orang tentunya ada banyak buayanya, banyak ulernya. Kenapa udah dipilihin perahu? Karena udah tahu duluan. Dan dia biasanya kalau Gayet itu sudah mempersiapkan. Namanya kalau Gayet itu sudah punya persiapan. Makanya kita sebagai murid menghilangkan diri kita, meleburkan diri kita, ngikutin keinginan dari yang mengantarkan. Murad. Fana sendiri dalam Tafsiratus Tari disebut ketika orang sudah masuk fana fillah, masuk juga kepada fana fi syekh, dia sudah masuk ke dalam makom bako. Jadi bako ini saya baru paham ada makom bako ketika sudah fana. Dulu pikirannya, oh fana itu makom. Salah. Fana itu proses, makomnya adalah makom bako. Apa itu bako? Kekal. Ketika kita sudah menghilangkan diri kita jadi kekal. Kenapa? Karena yang kita ikutin adalah kalimat yang maha kekal, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan masuk ke sana harus lewat talqin. Yang kedua setelah fana fillah, naik tingkatannya ke riyadhatun nafsi, melatih. Jangan bilang sudah hilang kesadaran diri sendirinya, nggak dilatih, udah langsung lolos, nggak bisa, nggak cukup. Kenapa? Ketika sudah punya hilang kesadarannya ngikutin, tetapi kadang-kadang ada ngeyelnya kagak? Kayak orang tadi ngikutin Gayet, udah dibilang jangan suka colek-colek pohon ya. Ada yang iseng kagak? Ada. Jangan coba-coba tuh ada batu main diambil. Ada kagak? Ada. Jadi proses yang kedua adalah riyadhatun nafsi, benar-benar mengikuti instruksi dari A sampai Z. Makanya tujuan dari riyadhatun nafsi, melatih diri, caranya adalah dengan tahzibun nafsi bidzikri. Apa itu? Membersihkan, menggebek nafsu dengan zikir. Jadi yang tadi sudah ditalkin dilatih. Bukan cuma habis ditalkin, wes sudah aman, yang penting sudah ditalkin. Enggak. Riyadhah. Sama kayak kita udah dikasih rambu-rambunya. Orang Islam ketika sudah Islam, mu'alaf,
Tadinya hobi makanannya ya mungkin yang B2, minumannya yang ada B-nya juga, ada yang merah segala macam. Kalau sudah masuk Islam latihan memberhentikan yang tadi sudah ada rambu-rambu kalau sudah masuk Islam. Lah kita mah lebih gampang lagi. Kenapa? Karena yang diajarin oleh Syekh Mursyid cuman mengerjakan zikir yang dilaksanakan setelah sholat, ditambah ada amaliyah namanya khotaman. Habis khotaman ada namanya manakib, dan habis itu ada yang namanya sholat sunnah, ada juga yang namanya ziarah. Tetapi semuanya harus ngikutin petunjuk yang sudah ada dari Syekh Mursyid. Kalau kagak gimana? Ya silakan balik ke posisi awam. Kok begitu awam? Menjelaskan tentang awam sendiri, apa sih perbedaannya kita yang sudah jadi golongan khusus kembali ke awam. Kita ketika ngikutin Syekh Mursyid tidak ada lagi tujuannya untuk duniawiyan, namanya orang khusus, tinggalnya di dunia tetapi tujuannya bukan untuk dunia, namanya orang khusus. Tetapi kalau kita tinggal di dunia, kerjaannya nyari untung dunia, namanya orang awam. Gitu. Mau bentuknya harta, mau benda, mau perempuan, namanya kembali ke awam, umum lagi. Jadi kalau sudah punya yang itu untuk apa? Inilah dikasih, sudah punya ini mendapatkan yang pertama sofaul qalbi. Apa itu? Bening. Sama kayak tadi baju udah dicuci, dilatih, dicuci, habis dicuci kira-kira biar jadi apa? Bersih. Kenapa harus dipakai bajunya yang bersih, bukan baju yang udah dipakai kotor? Karena pekerjaannya pekerjaan supaya mendapatkan visi misinya tadi apa? Senangnya Allah, supaya dicintai Allah. Kok begitu kaidahnya? Innallahal jamal yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang sama yang indah. Tapi indahnya beda. Kalau kita kan yang indahnya yang enak, sedap dipandang mata, wanginya wangi yang menurut kita enak. Padahal menurut Allah tuh bukan yang itu. Yang indah itu yang ini. Makanya fazkuruni azkurkum, kalian sebutlah nama aku akan sebut balik. Itu yang indah. Sama kayak kita lagi seneng-senengnya sama sesuatu. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa yang senang sesuatu banyak disebut. Enak kagak? Kalau lagi ada yang didemenin disebut mulu. Tapi giliran yang empet disebut mulu. Kira-kira makin demen atau makin gedeng? Berbeda dengan asma Allah. Semakin kita sebut, semakin kita disenengin Allah. Jadi kalau mau tahu apa yang disenengin sama Allah, apa yang bikin hati bersih, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Caranya sangat mudah, punya yang ini. Dan kalau nggak ditalkin nggak punya, yang punya yang ini. Makanya begini aja. Kalau ada orang nanya yang begini aja apa nih? Begini, udah nggak bisa jawab kita. Karena yang bisa jawab begini hanya Syekh Mursyid. Dan yang bisa mengajarkan ini hanyalah Syekh Mursyid. Ada wakil talqin di sini hanya dipinjam mulut. Dan kita pun beramal bisa begini bukan karena kita. Fana fi syekh, fana fillah, mengajarkan bahwa ketika kita bisa zikir jaharnya enak didengar, bisa zikir khafi, ini bukan punya kita. Kita hanya dipinjamkan oleh Syekh Mursyid untuk bisa selalu ingat Allah pakai punya Syekh Mursyid. Makanya disebut zikir kita ini zikir berkah. Yang bertambah kebaikan punya siapa aslinya? Punya Syekh Mursyid, punya dari gurunya dari gurunya, terus bertambah ke kita, dan semoga bertambah juga kepada anak keturunan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.